Bakat adalah mitos, saya gitu kan. Bakat adalah mitos. Bakat itu satu kata yang diciptakan seseorang untuk menutupi kemalasannya. Yang ketiga, makanan yang halal. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, kita itu cari duit atau cari rezeki? Cari duit apa cari rezeki? Loh, aneh sing cari duit. Lah. Tambah diwarai, Pak. Ya rezeki ya duit. Gini loh, Bu. Kalau duit itu yang buat manusia. Kalau rezeki yang buat Allah. Kalau duit itu kertas. Kalau rezeki buahnya, tidak hanya kertas. Kalau duit bisa terbakar, bisa habis. Kalau rezeki tidak bisa habis. Berarti kita cari duit atau cari rezeki? Walaupun nggak punya uang. Lah, yang mempengaruhi rizki kata Rasulullah, yang menyumbat rizki itu adalah dosa. Ibaratnya rizki ini sebenarnya sumberan yang besar, jalannya itu paralon. Dosa-dosa ini kalau kita banyak melakukan dosa, maka paralon ini banyak sumbatan-sumbatan, lumpur, banyak sumbatan dan lain sebagainya. Sehingga di sini sebenarnya besar, sampai sini itir. Ada orang, Pak, ini cerita nyata. Ada orang gajinya satu hari 2.500.000. Satu hari 2.500.000. Karena dia dokter umum, istrinya dokter spesialis. 1 juta penghasilannya berapa? Satu hari penghasilannya berapa? 2.500.000. Kira-kira orang ini miskin atau kaya? Tapi dia punya hutang itu sebesar 7 miliar. Lembon. Dia datang ke rumah saya, lah yo Pak Dokter, lah kok anu Ustadz. Akhirnya dia ikut kelas saya. Saya punya kelas, Bu, namanya DFC. DFC itu Debt Free Center. Debt itu hutang, free bebas, center kelas, berarti kelas bebas hutang. Orang yang hutangnya banyak datang ke pondok itu pulang langsung lunas. Hutangnya lunas, mungkin hanya tinggal angkanya yang belum lunas, Pak. Tapi mentalnya sudah lunas dan dia yakin pasti lunas. Lah, orang ini tak tanya, berapa toh, Dok? Hutangnya berapa? 7 miliar, Ustaz. 7 miliar itu kalau bunganya saja 1 bulan itu 18 juta. 28 juta itu 1 miliar. Kalau 7 miliar berarti 28 kali 7 berapa itu? Uang 2.500.000 setiap hari, kira-kira cukup atau tidak? Ini yang saya katakan beda banget antara uang dengan rezeki. Banyak orang bergaji besar tapi rezekinya kecil. Rezeki itu kelapangan, senyum, dengan istri baik, dengan anak baik, itu rezeki. Iki kok bahas utang kok koyo lenger-lenger sampean. Iki diterusno apa ora iki? Lanjut, Pak. Lunas kok. Kalau ingin lunas, besok tanggal 14 saya ngisi di Tuban. Insya Allah saya live, insya Allah. Kalau Mas Kofik bisa, saya live. Ngisi di Tuban tanggal 14 sore jam 3:30 insya Allah mulai live. Kalau nggak live berarti nanti ditayangkan di YouTube Ngaji Hati insya Allah. Formula membangun kekayaan dan cara cepat nyauri utang. Kalau nggak ingin ketinggalan, yo subscribe Ngaji Hati Ustadz Toha Abrori, cari besok tanggal 14 inter iki. Oke. Ikut ke sana. Maaf, ini agak privasi, jadi bukan. Yo kalau Pak Guru ingin mengadakan sendiri yo nggak apa-apa toh. Khusus guru SMP Negeri 1 Kapas lunas hutang. Itu nanti ada materi formula membangun kekayaan dan debt free center kelas bebas hutang. Oke, tak lanjutkan. Ternyata dosa yang kita lakukan itu menghambat perjalanan rezeki ini. Makanya di dunia ini sekarang ada dua, ada orang yang kaya sesungguhnya, ada orang yang hanya kelihatan kaya.
Orang yang kelihatan kaya itu, orang yang kaya sesungguhnya itu, bagaimana yang kaya sesungguhnya itu? Ya orang yang menguasai cash flow. Kalau dalam ilmu ekonomi, menguasai cash flow-nya. Duit tenan, milkutam kalau bahasa fikihnya. Punya 10 juta, 15 juta, dimiliki, dinikmati, itu orang kaya. Nggak mikir cicilan, nggak mikir kreditan, itu orang kaya. Lah, ada orang yang hanya kelihatan kaya. Ketoke mobilnya api, ketoke omahe mewah, ketoke ya tuku sawah, ketoke. Tapi BPKB sertifikat sekolah terus. Gak tahu lunas. Itu bukan orang kaya, itu orang yang hanya kelihatan kaya. Titeni nek wis lara, Pak. Titeni nek wis sakit, nek wis mengkis, sudah nggak dapat gaji, sudah nggak kerja, titeni. Shadaqallahul azim. Lah, ternyata keharaman ini yang menghambat perjalanan rezeki kita. Makanya pesan adik-adik, kalau ingin hidupmu bahagia dunia akhirat, tinggalkan keharaman. Ojo pacaran. Allah akan memberi kamu laki-laki yang terbaik. Sopo kok podo titing-titingan? Oh, masih bujangan. Yo, aja terus mbok didingin ya. Enggak, saya tadi suudon Pak Bambang. Suudonnya gini. Lah nek didingin iki mosok ahli pacaran wal jamaah. Ternyata masih bujang. Enggak apa-apa. Bujang enggak apa, Allah akan memberikan istri yang solihah kalau memang kita tidak melanggar syariat. Ini janjinya Rasulullah, bukan janji saya. Man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka dia akan diberi sesuatu yang lebih baik. Anda meninggalkan pacaran bagi anak-anak, maka akan diberi suami istri yang terbaik untuknya. Nah, kemarin ada Bu, saya punya kajian samawa bagi orang yang rumahnya kota dekat An-Nur, Masjid An-Nur. Itu biasanya Ahad ketiga saya kajian di Masjid An-Nur. Itu khusus samawa. Datang sama suami istri sama anaknya. Yang datang buahnya. Kemarin ada yang curhat, Ustadz, apa? Suami saya itu gimana Ustadz? Lah gimana? Kerjanya males. Apalagi ya nafkah kurang, apalagi kasih sayangnya kurang. Terus dia suka keluar Ustadz, kalau main game itu nggak pulang-pulang. Padahal anak sudah 2. Itu pilihannya orang tua atau pilihanmu sendiri atau dijodohkan teman? Pilihan saya sendiri Ustadz. Pacaran? Iya. Berapa tahun pacaran? 2 tahun Ustadz. Nah terus gimana hasilnya? Ya sekarang seperti ini Ustadz. Lah kamu yang kamu harapkan apa? Yang saya harapkan itu ya suami yang pengertian, yang kerja keras, yang melindungi hak, memberi hak anak istrinya. Ya tak jawab. Bagaimana mungkin dia mau bertanggung jawab? Mestinya dia belajar saat untuk nafkahi keluarganya, bocah pacaran. Dia mestinya saat itu belajar menjadi orang yang tanggung jawab, bocah pacaran. Oke, besok datang lagi sama suaminya. Kalau sendiri nggak boleh datang sama suami. Saya ingin ngomong sama suaminya. Mantaraka syai'anillah, jadi penghambat rezeki adalah apa? Dosa. Itu bagi anak-anak. Bagi ibu-ibu, bapak, yaitu yang paling menghambat rezeki itu riba itu, masya Allah. Hanya ingin sok kelihatan kaya, hanya sok kelihatan parlente, itu yang menyiksa batin, Pak. Biasanya siang terhina, malam tersiksa. Kalau dapat SMS sudah waktunya. Bu, tanggal piro, Bu? Tanggal 17. Waduh, wayahe Bu. Neng dinek golek. Wes, iki tak terusno sing kena jantung, oke, Pak. Oke, yang pertama untuk mencapai sukses dunia akhirat, yang pertama himmahnya yang kuat, cita-citanya yang kuat. Yang kedua, kapasitasnya ditambah terus, upgrade ilmu terus. Yang ketiga, jangan melakukan hal yang haram. Kalau anak-anak ya jangan pacaran, kalau bapak ibu ya tinggalkan riba lah. Jangan memakan hasil riba, karena hasil riba itu akan seperti candu dan menjadi seperti penyakit jantung yang ketika Anda seperti saat meletus, dus, baru tidak bisa bergerak apa-apa. Yang keempat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Komunitas yang baik. Pergaulan Anda itu menentukan siapa Anda. Kalau dalam taklim, anil mar'ilatas al wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqorini yaktadi.
Adik-adik cari komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Ibu-ibu cari komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Ada 3 yang merubah masa depan kita. 1, siapa gurumu, mentormu. 2, buku apa yang kamu baca. 3, siapa teman-temanmu. Teman-teman saya punya Hasta namanya, komunitas Hasta, himpunan alumni santri Tanggir. Saya ketua Bojonegoro Timur. Artinya Hasta ini ngaji hikam, ngaji mafahim, sehingga kajian-kajian ilmu hasanah agama terpacu dari sini. Karena apa? Kemudian punya jamiah Qurratul Khufat. Jadi perkumpulan orang-orang yang hafal Al-Quran. Saya masuk agar termotivasi. Setiap hari deresnya berapa juz, kemudian bacanya tartil atau cepet-cepetan, termotivasi. Saya juga punya komunitas pengusaha, ada IBF, Islamic Indonesian Business Forum. Yang di situ pengusaha-pengusaha yang sukses menengah ke atas. Ada yang startup, termasuk Mas Kofiq dan sebagainya itu. Saya masuk di organisasi atau komunitas sukses berkah community, banyak komunitas-komunitas kebaikan. Yang kelima, doa. Jadi yang pertama tadi apa? Cita-cita atau himmah. Yang kedua, ilmu atau kapasitas. Yang ketiga, kehalalan. Yang keempat, komunitas. Yang kelima, doa. Ad-doa usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jam setengah 10. Berapa menit, Mas? 48 menit. Ini digenepi 1 jam setengah atau 1 jam atau 2 jam? Tergantung kula. Oke. Ad-doa usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin, kata Rasulullah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Jadi seberapa sukses kita, dunia akhirat kita, ya seberapa banyak kita meminta kepada Allah. Doa itu bagian daripada tawakal, bagian daripada berserah diri kepada Gusti Allah. Saya pernah ditanya sama salah seorang mahasiswa, Ustadz, enak ya wong kaya sampean. Lah enaknya piye Mas? Ya punya istri, punya perusahaan yang sampai jalan-jalan, uangnya jalan, dikerjakan banyak orang, karyawannya 75 orang, yang walaupun sampai kemana, mereka sudah seperti tuyul yang mencarikan duit untuk saya. Itu kan pengusaha, pebisnis, bukan pekerja. Itu bedanya. Terus enak lagi apa? Ya masih sempat untuk akhirat, masih ngajar santri minimal 1 hari 4 kali, masih bisa ngisi kajian taklim di beberapa tempat. Terus ya seperti sampean enak. Sampean pengen kaya aku lho ngoten. Iya Ustaz. Ya wis ganteni aku, tapi aja saiki. Lah kapan? Yo kawe cilik. Siap enggak? Untuk menjadi seperti ini tuh butuh proses yang panjang. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nikmati prosesnya. Tak ceritani Mas yo, pripun Ustaz? Kesuksesan saya itu banyak ditopang oleh doa ibu saya. Jadi teman-teman, saya lahir itu normal. Jadi saya lahir itu normal. Lahir normal, bisa jalan, bisa berlari sampai usia 2 tahun. Usia 2 tahun, nek terus saya ibu, terus saya bapak niku saya lari sama teman-teman jatuh. Badan saya panas. Dibawa ke tukang pijeti, dibawa ke kiai didoani. Terus sing terakhir iku dibawa ke mantri, Pak. Iki mantri iki zaman sekolah rapatnya bener gitu ya, Pak. Jadi kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa muda, hancurkan pendidikannya, rusak bangsa ini, Pak. Makanya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, pemimpin-pemimpin bangsa ini pesantren. Karena apa? Ketika pandemi yang bisa masuk hanya pesantren, Pak. Karena ya nggak takut untuk dibubarkan, nggak ada izin. Ya nggak pingin dikai sumbang pemerintah, ya mereka mandiri. Dari pendidikan mandiri ini sampai hari ini masih belajar sebagaimana biasa. Sedangkan yang kelas 1 SMP negeri sekarang belum kenal sama kepala sekolahnya. Bahkan ngeri lagi, kepala sekolahnya belum tahu ibu dharma wanitanya. Ngeri, Pak. Gara-gara pandemi, Pak, ya. Ya semoga-moga di sepuro pangeran. Tapi ono kisah apa sebenarnya? Sampai 1 tahun itu belum kenal, belum melakukan apapun, itu ono kisah apa sebenarnya, Pak? Yo istilahnya diniati kerja sing ikhlas. Artinya tugasnya dikerjakan, ojo kok mumpung pandemi dolanan wae. Goes.
Allahumma sholli ala Muhammad. 2 tahun sakit panas dibawa ke mantri, dan sama mantri ini disuntik. Setelah disuntik ini nggak bisa jalan. 2 tahun sampai usia 7 tahun, usia 6 tahun setengah itu nggak bisa jalan. Gampangannya wong nu moning bayang ketika itu. Saya lihat ibu saya setiap jam 2 malam beliau tahajud, doa, sampai doa terakhir nangis-nangis. Seingat saya, setiap habis doa menjelang subuh, saya itu dilangkahi sama ibu. Itu cara wong sing ora tepak nu diarani bid'ah, Pak. Nggih, mosok Kanjeng Nabi tau nglangkahi putune. Tapi ibu saya melakukan itu, Pak, dilangkahi kula. Kula tangleti, Mbok. Sampai niku ndongakno sapa to, Mbok? Kok sampai ngono nek ndongakno sampai aku mbok langkahi tiap hari. Ya aku ndongakno ka awakmu, Cung. Aku ndongakno sampean, dulurmu iku papat sing telu branggah-branggah, ibu iku gak mikir. Lah sampean iki, Cung, mlaku lho ora iso. Mbok ing mok ndonga muga-muga kowe iso mlaku sak isit-isitmu, muga-muga uripmu iku sukses. Kula alhamdulillah 6 tahun setengah berangkang, 7 tahun bisa jalan kaki, Pak. Sak isit-isite mlaku. Bareng mlaku, kula sekolah teng SD negeri SDN 2 Mayangkawis. Soalnya belum ada MI dan SDN Mayangkawis 2. Kula sekolah teng ngriku. Tangga-tangga padha muni. Yu sama ibu saya, toha iku nek mbok sekolahno sampean ra iso nyambut gawe. Soalnya nek ngger sekolah mesti ngeterno lah, sampean kok penggaweane kotor, nggak bisa kerja. Kata ibu saya, enggak, Nak. Kue kudu kerja. Kue kudu apa? Sekolah. Soalnya ngeten zaman biyen niku mboten enten, ibu ngeterno anake mboten enten. Bocah cerantal mangkat dhewe, Pak. Tidak seperti sekarang. Anake moh diterno, ibuke ngetek ngeterno, Pak. Insya Allah, perubahan zaman. Kalau saya menyebutnya itu macan ternak, Pak. Mama-mama cantik antar anak. Sampai guru TK itu nelongso. Karena guru TK itu kalah cantik sama yang nganter, Pak. Kasihan guru TK sekarang. Ya Allah, ya Allah. Kata ibu saya, Nak, awakmu kudu sekolah sing bener, Nak. So ibu ngeterno ora kok suwe. Pokoknya neng resmani dhewe sekolah, Nak, sing pinter. Bapakmu keturunane kayu jati, mbahmu turunane kayu jati. Apa buyut canggah warengmu sak mendhuwurmu turunane kayu jati kabeh. Gak ono sing kayu klorak, Nak. Nek awakmu tenanan nek sekolah, awakmu tenanan nek dadi wong bener, wong pinter, awakmu tetep dadi kayu jati, Nak. Ngoten. Cile aku yo kayu jati ki opo. Akhirnya nasab-nasab itu mulia. Betul, kula sekolah teng SDN Negeri 2 Mayangkawis. Kula biasa digojlok, diterokke anak-anak. Cara jalan saya biasa. Yang paling berat itu ketika usia SMP segini-gini. Paling berat, Pak. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Balen. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Balen. Ketika itu alasan saya ketika tanya ibu, lah kok gak sekolah sanawiyah tona, kok sekolah SMP? Jawaban saya itu suka tantangan. Ya orang kok sekolah sanawiyah sak kidule rel nek Balen enggak nyabrang rel, jadi tantangan, Pak. Saya hanya seneng itu saja. Tantangan. Sesuatu yang mustahil saya ingin menaklukkan. Akhirnya saya bisa bawa mobil, saya nyetir mobil. Padahal yang normal Gung Karwan iso nyetir mobil, saya bisa mobil, saya bisa pencak silat. Bahkan murid-murid saya yang tunanetra di pondok itu bisa nyetir motor, Pak. Tunanetra. Tak katakan, bakat adalah mitos, saya gitu kan. Bakat adalah mitos. Bakat itu satu kata yang diciptakan seseorang untuk menutupi kemalasannya. Kata siapa orang buta itu nggak bisa naik motor? Bisa, Pak. Lah piye usah carane? Wis belajari dhisik, belajari sepeda ontel. Belajari 2 meter ngolai dicekel. 4 meter dicekel sampai dia menguasai medan pondok. Sampai numpak motor. Kalau sampean, saya punya teman namanya Komarudin, saya katakan, dia tunanetra juga. Mas, bakat adalah mitos. Masa sampean ape dadi vokal rebana kok njuk ngeterno terus numpak motor dhewe, Mas. Lah piye carane Ustaz wis to dan belajar. Belajar, Pak. Sekarang dia itu bisa menguasai 4 desa. Banjaran, Kuratan, Temu, Manding, 4 desa ini dia bisa, Pak. Tunanetra bisa, Pak. Tapi motornya dikai kelindingan. Dikai kelindingan terus ngebel terus. Dadi nek ngeres metu didit kalau kelinding-kelinding wong minggir kabeh, Pak. Minggir. Iya. Menyingkir, itu namanya bakat adalah mitos. Buktinya terbukti bisa, Pak.
Santri saya yang tunanetra bisa, Pak. Naik motor. Jangan titik saya nggak bakat. Bakat adalah mitos. Taklukkan. Saya sama. Sekolah di SMP Mbalen itu berat. Lah yo wong sekolah Mayangkawis sampai SMP Negeri 1 Mbalen itu 5 kilo, teman-teman. 5 kilo naik sepeda ontel. Sampai sekolahan nggak masuk kelas tahun 92. Nggak masuk kelas, dikongkon gerak jalan. Pelajaran P4. Tuh dua. GBHN, pasal-pasal ngapalno kabeh, Pak. Saya ikut. Terus saya itu dilarang sama guru olahraga saya ketika itu yang ngajari gerak jalan. Namanya Pak Sekjen Gunarwo. Orang Kepoh Baru. Sampai sekarang masih jadi sekjen, enggak ketua-ketua dia. Wong namanya sekjen. Wah, iya Pak, kamu jangan ikut lah. Iya Pak, kamu duduk saja di sini. Kongkon lungguh ning sorwit pelep. Duduk di sini, wah. Menghafalkan saja P4, menghafalkan saja GBHN, undang-undang pasal, saya menghafalkan. Ndelok bocah gerak jalan menghafalkan. Menunggu itu sesuatu yang melelahkan. Jadi Mayangkawis Mbalen ngapalo ngene, Pak. Yang lain gerak jalan sampai 17 Agustus selesai. Dapat kelas. Kelas saya 1C, Pak. 1C, 2D, 3D. 1C. Ini baru seneng-senenge, diulang matematika seneng, diulang biologi seneng, bahasa daerah seneng, matematika seneng, apalagi agama, seneng saya, Pak. Baru seneng-senenge sekolah 2 minggu, diuji sama temen. Temen satu kelas itu ada yang menguji saya. Ha tuh ha. Apa Mas? Kue ngono kuwi iso ben payu rabi to ora? Oh. Yo, sekolah lagi semangat-semangatnya sudah dikendoni, Pak. Ketika itu saya ingat ibu. Ha tuh ha, iya Bu. Nek eneng koncomu kok muni sing gak penak neng atimu, ingat kamu itu hanya berbeda dan kamu istimewa. Kamu itu tidak kekurangan. Kamu itu diistimewakan Allah. Lah, agar Allah itu selalu bersamamu, Nak, pripun Bu? Doa. Ketika kamu nggak nyaman di hati, doa. Doa. Karena dengan berdoa, kamu bersama Allah. Akhirnya saat niku krono ati kula mboten kepenak Pak Bambang, yo ndonga kula. Ya Allah, muga-muga bojoku ayu ya Allah. Gemati ngerjekeni ngepenakno awakku ya Allah, ya Allah, ya Allah ndonga. Lah berhubung aku ora penak karo kancaku yo tak dongakno, Pak. Ya Allah, muga-muga jejeranku ki sok ben bojone merongos ya Allah. Ya Allah. 2017 kemarin, ya 2017 bener, 2017 kemarin ada reuni, Pak. Ada reuni di SMP. Wah, saya bawa mobil, Pak. Tak sopiri dhewe, istri tak gonceng, sama anak-anak tak ajak, Pak. Naik mobil, Pak. Masuk SMP, pintu tak buka, kok ape dong ranggul. Alhamdulillah do sukses, alhamdulillah dong ranggul, Pak. Lah, anak-anak ngumpul di satu event di acara itu. Saya jalan, istri saya itu kalau jalan nggak pernah di depan, Pak. Istri saya itu kalau ciri khas santri salaf itu kalau jalan istrinya itu nggak pernah di depan suami, pasti di pinggir atau di belakangnya. Karena suami yang istrinya jalan di depan itu istri itu menghambat rezekinya. Jadi nyumpet rezekinya bojo sing lanang, Pak. Jadi sampean nek bojone mlaku ning ngarep seret. Ngene iki lho. Ngene iki gara rezeki angel ngene iki. Sing guyu kemekelen sering nyalip bojone ketok ya. Nah itu ya, Pak. Toko pakaian. Wah. Ya, jadi jalan itu beriringan. Ketika itu nanya istri saya itu, Umi, Abi, ya Mi, jenengan kok melampah terus, kok jalan terus, madosi sinten? Hus menengahi aku goleki koncoku. Dalam hati itu saya doa, ya Allah, semoga doa dulu saya tidak dikabulkan ya. Aku nyari, ketemu Bapak Ibu, ketemu. Bareng ketemu mustajab, ternyata bojone merongos tenan. Wah, tak tanya lah, bojomu kok ngono kuwi piye ya? Iki ceritanya panjang gitu. Koncoku ganteng kalau bojo ngono ceritanya panjang. Ternyata dia itu punya hutang sama dia, Pak. Kalau enggak ingin lunas nikah. Wah. Ada saja. Ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku maka aku akan mengabulkan.
Jadi ini konsep sukses dan berkah. Konsep kita sukses di dunia dan berkah di akhirat, yaitu dengan satu cita-cita. Yang kedua dengan kapasitas atau ilmu. Yang ketiga dengan kehalalan. Yang keempat komunitas. Yang kelima adalah dengan doa. Tapi ketika kita meminta atau kita berdoa, jangan langsung ingin dikabulkan oleh Allah. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tak boleh nih, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ada satu cerita, mintalah 2 cerita, setelah ini selesai. Ini kan SMP kan, nggak ada guru TK ya? Oke, ini ada guru TK. Sowan sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, ini tentang doa. Waalaikumsalam. Oh, ini guru PAUD. Cocok. Guru PAUD. Sowan sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lih, kok kadingaren sowan wonten napa dawuh? Wonten dawuh napa Bu Guru? Sepindah silaturahim Ustadz. Yang kedua Ustadz, ini bulan 6 Ustadz. Bulan 5 menjelang bulan 6 Juni ini waktunya tahun ajaran baru. Minta doa Ustadz. Doa apa Bu Guru? Semoga gaji saya naik. Lah gajinya jenengan pinten Bu Guru? Mana iki guru TK lo ya? Pinten Ustadz? 300.000. Saya minta didoakan semoga naik. Berapa Bu? Ya nggak banyak Ustadz, 700.000. 700.000 Bu wong njaluk donga kok sakmu ngono to Bu. Lah gimana Ustadz? Menisan, kenapa nggak 3 juta sekalian? Mosok kiai pun ndongakno 700. Bagaimana mungkin Ustadz gaji saya 3 juta, wong kepala sekolah TK saja gajinya hanya 700.000. Ya tak gini kan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki, bila Allah memutuskan, maka kun fayakun. Terjadi, terjadilah. Lah gimana Ustadz? Gini Bu, jam 2:30 malam bangun, langsung mandi taubat. Mandi tobat itu ya mandi seperti mandi besar, niat ingsun tobat karena Allah. Setelah itu sholat tahajud, sholat malam, sholat tobat, terserah. Selanjutnya sholat hajat. Lah setelah sholat hajat ya ndonga. Lah ndongane pripun Pak Yai? Ndonga itu nggak harus bahasa Arab. Ndonga itu yang penting sampean paham. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah 3 juta ya Allah. Ya Allah 3 juta. Itu namanya doa to the point. Kalau di hikam taksis doa seperti itu nggak boleh bagi orang-orang tertentu, tapi bagi orang awam ya boleh-boleh saja. Wong awam itu bebas. Ya Allah 3 juta. Masih kurang, sholat hajat lagi. Tutup dengan witir. Lakukan 3 bulan. Berturut-turut. Siap Bu Guru? Insya Allah siap Ustaz. Wonten malih Ustaz? Iya, ono gandengane iku gak ikut tok. Napa? Sedekahkan gajimu 3 bulan. Jangan kamu makan. 300.000 bulan ini kasihkan masjid, 300.000 berikutnya kasihkan anak yatim, 300.000 berikutnya kasihkan tetangga fakir miskin. 3 bulan gajimu tidak boleh dimakan. Siap Bu Guru? Siap Ustaz. Dijalankan. 3 bulan berlalu, guru TK ini sowan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh, kok mriki malih? Nggih Ustaz, niki pingin maringi kabar. Memberi kabar. Kabar baik napa kabar buruk? Kabar baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, gaji kula sakniki mundhak. Pinten Bu Guru? 3.300.000. Masya Allah, kok kathah enggak wong jenengan dongakne kula nggih donga. Kula lampahi dongane jenengan Ustaz, kula sedekahkan 3 bulan gaji saya, tiap malam saya meminta untuk dikasih gaji. Setelah 3 bulan berlalu Ustaz, dadak saya itu dilamar sama laki-laki yang sudah kerja gajinya 3 juta. Paham maksudnya ya? Berarti gaji saya sekarang 3 juta 3. Allah itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin hari ini jenengan masih ngapunten misalnya duit pas-pasan mungkin, tapi rezekinya banyak. Punya anak-anak yang membahagiakan, punya lingkungan yang mensupport, itu semua rezeki.
Yang dibutuhkan kita. Ada loh orang yang 3 miliar, tabungannya 3 miliar, nggak bisa senyum. Karena apa? Tonggone muniwi nuyul, keluarga muniwi tuyul, duit tuyul, dan akhirnya dia nggak bahagia. Satu cerita, ada satu cerita lagi, masih mau mendengarkan atau tidak? Ada yang dari Temayang? Tidak ada. Ini cerita nyata dari Temayang. Saya diceritani teman saya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa doa itu berproses. Doa itu punya pola. Tidak langsung Allah ketika ya Allah minta gini langsung beleng, tidak. Tapi punya proses seperti itu. Ini termasuk prosesnya doa. Ada orang Temayang itu punya sawah 6 hektar. Kalau jenengan punya sawah 6 hektar itu kira-kira kaya atau miskin? Kaya. Oke. Kira-kira daftar haji mampu atau tidak? Mampu. Tapi ini aneh. Orang Temayang ini punya sawah 6 hektar, belum daftar haji. Pokoknya tahu-tahu habis panen ya untuk beli pupuk dan habis lagi. Sehingga sing lanang ngomong gremeng, "Mbah, Bu, mbah, ngene iki kabar-kabare sawah 6 hektar tapi pengen haji gak keturutan." Ya wis ngene lho Pak, rasanya nyeneni aku itu Pak. Lah piye to Bu, sowan ngene Pak Yai, engko Pak Yai biasanya duwe ijazah sing mandi. Ya wis sowan bareng akhirnya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ngeten lho Pak Yai. Saben kula niku rak 6 hektar. Nggih. Lah kula niku kepengin haji Pak Yai. Niku pripun carane Pak Yai? Didol. Iki wis ketek paham kapitalis. Wah, didol. Lah nek dodolan ora usah njaluk ulang Kiai. Sampeyan wis pinter dodolan. Pancen ngeten Bu, Pak. Pripun Pak Yai? Pancen haji itu satu ibadah sing kudu nganggo niat sing kuat. Kalau kita hanya setengah-setengah, ya nggak bisa. Lah pripun Pak Yai carane? Pun ngeten mawon, pripun? Nurut kula nggih. Sawah sampean berapa? 6 hektar Pak Yai. Oke. Musim kemarau ini yang 2 hektar sampean tanduri apa-apa lah. Wes pokoknya yang 4 hektar sampean tanduri apa-apa lah untuk bertahan hidup 3 bulan ini. Yang 2 hektar iciri tembakau. Tapi tembakau ini kudu mbok nadari. Semua hasilnya harus untuk haji. Kalau dapat 50 juta berarti 2 orang. Kalau hasil 100 juta berarti 4 orang. Kalau 200 juta tonggo-tonggomu kudu mbak daftarno. Jadi 2 hektar ini hasilnya tidak boleh dimakan, harus untuk daftar haji. Siap? Siap Pak Yai. Siap Pak Yai. Hanya itu saja, enggak kudu nganggo riyadhah, nganggo donga. Pripun Pak Yai carane? Sampean ketika ngencepno mbako, kalau bahasa Bojonegoro dederan. Iku nek wayah ndeder iku ngencepno karo muni haji. Siapa Yai laksanakan pun jenengan insyaallah saged ndang daftar haji. Mantuk guya-guyu bareng teko omah disenani karo bojone wedok. Pak, lah kowe ape nandur 2 hektar muni kojak haji gak pegel kowe. Mbok takokno Pak Yai neh, takokno piye? Umpama mek buruh sing muni wong-wong piye? Oh iya aku ora takok Pak, mbok walik neh. Enten apa malih Pak? Lah niku ndongane rak pen ngencepno Pak Yai. Nggih. Lah seandainya Pak Yai ada 8 orang yang saya suruh untuk mengucapkan dan nandur itu boleh, tapi atas nama jenengan nggih. Matur nuwun. Akhirnya pulang golek wong 8 Pak. Wong 8. Kak, neng kene nandur bako berapa ya? Berapa gajinya berapa? Berapa Pak? 50.000 sehari. Wes ngene. Wong 8 iki besok nanam tembakau di rumah saya. Enggak, saya gaji 50. Lah berapa? 100.000. Kok akeh Pak? Yo akeh. Tapi aku duwe jalukan. Aku karo bojoku pingin ndang daftar haji. Terus ketika sampai nandur menancapkan bibit itu tolong muni haji. Wong 8 dikandani guyu kemekel Pak. Padha semayan. Le apa? Besok nek nanem kudu bareng ben kompak. Kaya sekolah-sekolah ki lho. Oh iya. 8 orang nanam tembakau Pak. Ada yang sana, sini. Nandur kompak itu 2. Kaji sampai wong sak kampung krungu. Ada apa di sawah itu? Kok rame sekali. Orang-orang datang, "Le,
Nandur bako mbok nandur bako. Lah apa kok bengak-bengok haji? Mahal iki. Iki ngono gajine larang. Tapi ya iku lho sing duwe sawah kepingin mangkat haji. Didoani, Pak. 1 minggu wis urip sudah hidup. 2 minggu daunnya sudah lebar. 1 bulan orang-orang itu masih segini, miliknya itu sudah paling besar, Pak. Lek mbakone kok api, alhamdulillah beda. Itu wong mambu donga kok. Iki ngono ora oleh tak pangan, iki ape tak gawe haji. Semua orang satu kampung mendengar kalau itu mau dibuat haji, Pak. Bareng usia 2 bulan, nek bahasa anggen kula nggawoki. Nek ngriki napa? Nggawoki iku panen pertama. Panen pertama paling bawah. Itu biasanya paling murah. Itu laku 1.500. Wong-wong padha, "Lek, wayah panen mbako kok wayah mahal." Alhamdulillah, barokah par karo kiai. Wah, iki tapi ora lek tak pangan, iki langsung klebu rekening. Ape tak nggo daftar haji. Habis panen pertama, Pak. Hujan 5 hari 5 malam, Pak. Sedangkan mbako itu kalau kena hujan mati. Blonyo. Nek nggen kula jenenge apa? Lenggeren. Iku Pak 5 hari mau sampai gulutan galengan itu enggak tambah. Air penuh. Dia lihat tembakau klunyur. Nangis deh, Pak. Madep menghadap ke kiblat, dia berdoa sambil nangis, "Ya Allah, saya malu ya Allah. Orang satu kampung sudah tahu kalau ini masa buat haji lah kok mati. Pun ya Allah min ayyi wajin, ya Allah dari jalan manapun yang Kau kehendaki ya Allah, yang penting saya bisa haji ya Allah, haji ya Allah." Lah orang yang sebelah sawah ini kasihan, ini dang semaput. Tiba, lek tangi. Kok waket ini ganggu wae sampean. Ganggu apa? Tak kira semaput. Aku ki ndonga apa haji. Lembakomu mati. Wes mati lah penting haji, Pak. Pulang, Pak, dari sawah pulang, bawa alat-alat yang dari sawah, bawa cangkul itu ada ponakannya, bawa sepeda motor. "Pak Lek, ayo ikut Pak Lek. Ikut saya Pak Lek naik motor." Moh. Enggak, saya mau jalan kaki. Hatiku susah, mbakuku mati. "Penting Pak Lek, ayo numpak motor." Mau aku kandani mau kok penting Pak Le. Ada apa? Anakmu Pak Le yang pertama tadi itu nyabrang jalan raya, ketabrak mobil, ditabrak sama orang Gresik, sekarang opname, katanya kritis di rumah sakit. Deyek numpak motor, Pak. Celingkrik ya ora dus ora apa kok. Perjalanan Temayang 25 km sampai Kota Bojonegoro dia itu batin. Ya Allah. Ndonga kaji urung kabul. Lah kok anak wis keterak mobil. Ki kelihatannya bener guru SMP Kapas jual sawah gitu. Jual sawah gitu. Jual sawah. Sampai rumah sakit ternyata yang nabrak orang Gresik tanggung jawab. Sampai rumah sakit dirangkul. Sampean bapak mbak niki. Iya Pak, saya bapaknya. Gini loh Pak yo, semua itu atas kudratullah, qadarullah, semua atas takdirnya Allah. Kita nggak sengaja yang nabrak. Kita itu dari Gresik, Pak. Yang nyupiri anak saya ini sudah kemana-mana. Ke Jakarta yang nyupiri ini, ke Bandung ya ini, ke Surabaya ini sudah pinter, ke Nganjuk biasanya ya ini. Ya supaya lebih cepat lewat Balen sampai ke Temayang ini. Lah pas anak saya nyupir, anaknya sampean wedok iku Pak, yang perempuan itu ada di depan numpak sepeda motor. Lah anaknya sampean wedok itu ngriting ngiwo, menggo enengen. Ibu-ibu di sini ya seperti itu ya. Makanya kalau saya nyopir seperti ini, saya itu paling takut sama ibu-ibu. Mbak-mbak, ibu-ibu takut. Bes biasa tak salip, wes truk biasa tak salip, wes. Tapi kalau ada ibu-ibu yang ngeriting, saya berdoa ya Allah, saya berlindung dari godaan ngeriting ini. Ya Allah. Akhirnya tertabrak, tapi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Gimana? Seduluran saja, Pak. Ini seduluran saja. Lah terus semua biaya rumah sakit kita yang nanggung. Sudah nggak ada urusan lapor polisi, nggak ada. Yang penting kita tanggung jawab, Pak. Insya Allah diselamatkan. Insya Allah semua biaya rumah sakit kita nanggung. Ya Pak, terima kasih. Nggak apa-apa. Seduluran saja. Akhirnya Gresik ini pulang ke Nganjuk, meneruskan perjalanan. Yang ini, Pak. Setiap seminggu anaknya ke Bojonegoro, bawa uang untuk nebus obat, bawa perlengkapan akomodasi, semua ditanggung. 2 minggu datang nebus sampai 2 bulan belum sembuh karena patah 2. Lah 2 bulan ini anak Gresik ini datang
Datang, orang tuanya si gadis ini nangis di dalam kamar itu, nangis, Pak. Pak, sampean kok nangis, jenengan kok nangis enten nopo? Semua biaya kan sudah saya, nggak usah sedih, Pak. Sampai berapapun saya yang tanggung, Pak. Piye nak nek muni nak? Aku gak oleh sedih nak. Jenenge wong tuwa nak, anak neng rumah sakit 2 wulan. Ya pastinya sedih nak. Iki lho aku gara-gara nunggoni anakku mbakuku mati. Ki ape tak nggo kaji ngerti to ora kowe? Dielok-elok Pak. Ya elok padahal sing mateni iku udan. Ini tak mau datang kaji, Pak. Nah terus yang namanya orang tua anak saya ini gadis. Satu kampung ya terkenal cantik, Pak. Mas, lah iki wong tua kok gak oleh sedih iki lho. Dulu sebelum ketabrak banyak yang nawari tak nikah. Lah iki 2 bulan belum keluar dari rumah sakit. Nek eneng cacate sapa nak sing tanggung jawab, Nek eneng cacate sapa sing gelem nikah? Wong tua kok gak oleh sedih disowoneni cang Gresik. Jere cang Gresik, Pak, jenengan mboten usah kuwatir. Enggak usah kuwatir, Pak. Ini yang nabrak saya, Pak. Yang membiayai saya. Saya yang tanggung jawab. Kalau ada apa-apanya Mbak ini tak nikahi dhewe, Pak. Undel cang Gresik, Pak. Lho, piye to piye? Kok tiba-tiba ngono ki piye? Nduk. Nggih, Pak. Ditakokno sing nabrak lho piye? Kula nurut mawon, Pak, kali jenengan. Lah piye to nak sampean kok seneng anakku to, Nak? Iya, Pak. Saya itu pertama lihat keluarga Bapak ridho, kula suweneng. Lihat cara bergaul keluargane Bapak suweneng. Lah akhirnya Pak, kula nazar kali Bapak Ibu, empunan kula nazar kali Allah, kula pun matur. Saya sudah bilang sama Bapak Ibu di rumah, kalau tahun ini saya mendapatkan gadis yang seperti yang saya harapkan dan bisa nikah tahun ini, saya bernazar orang tuanya gadis yang saya nikahi tak beri hadiah haji plus tahun ini langsung berangkat. Bahasa seperti ini paham, Pak? Doa di sawah, Pak. Ya Allah haji, Allah dikabulkan sama Allah. Piye carane ngabulno? Anake ditabrak, Pak. Gara-gara anake ditabrak terus iso mangkat. Inilah yang termaktub dalam ayat inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kemudahan yang kita alami, satu kesusahan mendapatkan 2 kemudahan. Tadi Allah kalau ingin memberi sesuatu itu ya diambil dulu sedikit, tapi ngambilnya ngasihnya banyak. Itu yang bisa kami sampaikan. Nggak sampai jam 11 gak barbar loh. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita hajatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Senantiasa kita diberi keimanan dan keislaman oleh Allah. Punya hati yang sehat, punya badan yang sehat, punya iman yang kuat, punya imun yang kuat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih kami harapkan daripada amal-amal yang kami lakukan, ya Allah. Wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina, dan sesungguhnya rahmat kasih sayangmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nablughha rahmatak fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasiat kullasyai ya arhamar rahimin. Ya Allah, seandainya dosa kami terlalu banyak sehingga kami tidak pantas dan layak untuk mendapatkan rahmat dan ampunanmu, maka kami yakin rahmat dan ampunanmu lebih luas dari semua yang kami lakukan, ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa sanak famili kami, ya Allah. Kerabat-kerabat kami, saudara-saudara kami, tetangga kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kami, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami keluarga, suami, istri, anak yang menjadi penyejuk mata dan hati kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Rabbi ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa qaumana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alu min ahli syarri wa ahli dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, umat kami, murid-murid kami,
santri-santri kami menjadi orang-orang baik dan orang-orang yang membela kebenaran. Jangan jadikan mereka ahli keburukan, jangan jadikan mereka ahli kesesatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.